ada upaya sandra-menyandra menjelang Pilpres 2024. Akan tetapi, orang-orang terdekat Jokowi membangkang dan mulai lakukan perlawanan. Yang pertama, kita mulai dari pemanggilan KPK terhadap Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon wakil presiden dari Anies Baswedan. Pemanggilan KPK itu untuk Muhaimin menjadi saksi kasus korupsi yang terjadi di Kementerian Tenaga Kerja pada tahun 2012 yang pada kala itu Muhaimin Iskandar menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja. Banyak orang yang kemudian langsung bereaksi. Tangan Jokowi bermain lagi. Ia menghukum orang-orang yang tidak mau mengikuti perintahnya. Hal ini sudah pernah terjadi pada Suharso Manoarfa dan Airlangga Hartarto. Suharso kehilangan partainya, begitupun Airlangga hampir saja. Apa yang terjadi pada Soeharto, Airlangga, dan Muhaimin Iskandar disebut sebagai politik sandra. Presiden sengaja mengangkat pembantu yang memiliki cacat hukum agar ia bisa menuntut kesetiaan tanpa batas dari mereka. Kalau pembantu-pembantunya itu berjalan di luar arahannya, maka dengan mudah mereka disingkirkan oleh aparat hukum yang dikuasainya. Politik sandra menyebabkan carut-marut dunia politik kita. Betulkah partai politik pun akan kehilangan marwahnya? Hal ini akan kita lihat dari konfigurasi Pilpres 2024. Apakah sesuai dengan keinginan Presiden? Seperti diketahui, Presiden masih ingin mengendalikan politik setelah kekuasaannya berakhir pada 2024. Untuk itulah ia ingin mengatur siapapun tokoh yang menjadi capres, cawapres, dan siapapun yang menang. Dalam hal ini, Presiden ingin partai-partai politik dalam kabinetnya mendukung keinginannya itu. Tetapi hal itu tentu tidak mudah. Keinginannya itu jelas bertabrakan dengan kehendak partai-partai politik di dalam koalisinya yang menganggap kontrak mereka dengan Presiden hanya berlaku sampai akhir masa jabatannya. Tidak ada partai yang ingin menggadaikan masa depannya kepada orang yang bahkan tidak punya partai. Tidak ada partai yang mau kandidat capres-cawapresnya ditentukan oleh orang di luar partai. Hanya partai yang telah terkooptasi dan kehilangan integritas atau marwah yang dapat diperlakukan seperti itu. Cawe-cawe Presiden dalam penentuan capres-cawapres dapat dikatakan telah menyentuh jantung eksistensial partai politik, marwah mereka. Hal itu terjadi pada diri Suharso Manoarfa. Ia dicopot dari jabatan Ketua Umum P3 karena dicurigai menjalin komunikasi dengan tokoh-tokoh oposisi. Tidak ada komplikasi sebab Manoarfa tidak melawan. Namun ketika Airlangga mendapat ancaman yang sama, muncul reaksi tidak terduga. Golkar melawan. Seluruh faksi di Golkar menolak dikooptasi. Pada akhirnya, belakangan Airlangga harus menyerah. Ia mengikuti arahan Presiden untuk mendukung Prabowo Subianto. Kemudian, apakah kooptasi terhadap Muhaimin akan membuahkan hasil yang sama? Diperkirakan, upaya itu hasilnya justru akan membakar tangan penguasa. Mengapa? Lihat manuver Muhaimin. Muhaimin berbeda dengan Airlangga. Ia seorang dengan latar belakang aktivis. Perbedaan aktivis dengan non-aktivis adalah aktivis bisa melakukan manuver. Ia pernah melakukan manuver, berontak melawan Gus Dur dan menjadi musuh orang yang sangat dihormati di NU, dan ia pun menang. Kemenangan Muhaimin tidak menjadikan dirinya senang. Ia harus dituduh pengkhianatan dan ini pengorbanan dirinya yang kedua. Selama bertahun-tahun, orang tidak menyadari bahwa apa yang dilakukannya sama sekali tidak berdasar kepada egoisme.
Adi Masardi, mantan juru bicara Gus Dur, membongkar kenyataan di balik konflik Gus Dur dengan keponakannya itu. Muhaimin melawan Gus Dur karena ia tidak ingin PKB jatuh ke tangan Sigit Hawi. Sigit mendominasi PKB ketika itu karena kedekatannya dengan putri tertua Gus Dur. Bila Muhaimin tidak melawan, tidak bisa tidak, Sigit yang sama sekali bukan warga NU akan menguasai PKB. Muhaimin tidak tenggelam karena caci maki. Ia memenangkan kasusnya dengan Gus Dur karena alasan objektif. Hakim menilai ia tidak bisa dipecat oleh Gus Dur karena ia dipilih oleh Muktamar secara terpisah dari Gus Dur. Menurut hakim, Muhaimin hanya bisa dipecat oleh Muktamar. Perjalanan politik Muhaimin selanjutnya menunjukkan kepiawaiannya mengendalikan PKB. Ia mampu mengatasi tokoh-tokoh NU yang jauh lebih senior seperti Matori Abdul Jalil dan Alwi Shihab. Sampai sekarang pun ia telah memimpin PKB hampir seperempat abad, terlama dibanding ketua umum partai lain. Muhaimin tentu bukan ketua umum partai yang kaleng-kaleng, tentu sangat berbeda dengan Airlangga. Dia punya tenaga dan bisa menggigit dengan keras. Ia berani berkorban dan pasti berani melawan. Muhaimin telah menerima pinangan menjadi wakil Anies Baswedan. Keputusan itu ia rencanakan matang. Ia tahu akan ada yang marah dan mau mengkorek-korek track recordnya. Tetapi yang pasti, ia telah mempersiapkan semuanya. Muhaimin akan membakar tangan Jokowi karena menghentikan dirinya tidak dapat membatalkan bergabungnya PKB dalam koalisi perubahan. Keputusannya sudah menjadi keputusan partai. Kalaulah Muhaimin diangkut oleh KPK, kedudukannya sebagai wakil Anies Baswedan akan digantikan oleh tokoh PKB yang lain. Hal itu malah semakin membulatkan kader PKB untuk berjuang habis-habisan demi pemenangan Pilpres dan kebebasan ketua umum partainya. Selepas itu, Jokowi harus bersiap menghadapi pembalasan dari partai ini. Politik sandera selama ini ditelan begitu saja oleh para politikus Nusantara karena ingin ketua umum mereka aman. Untuk itu, mereka telah memenuhi semua permintaan Jokowi, termasuk mengamputasi hak-hak mereka sendiri. Ketika penguasa tetap meruda paksa ketua umum mereka, rasa muak itu sudah sulit ditelan lagi. Ada satu titik di mana penghinaan demi penghinaan tidak bisa lagi diterima dan kemarahan akan membludak. Jangan lupa dua partai, PDI Perjuangan dan Nasdem, dengan berani telah menolak intervensi Jokowi dalam penentuan capres dan cawapres. PKB menjadi partai ketiga. Hanya tersisa sedikit partai saja untuk menjadikan DPR dan MPR lubang kematian bagi Jokowi. Semua langkah Jokowi untuk mempertahankan kekuasaan satu demi satu telah tertutup. Sebaiknya memang harus hentikan cawe-cawe itu. Kekuasaan harus punya batas.